Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi, NPM 18124472. Di sini saya akan membawakan peta pemikiran fikih guru sekumpul. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau yang biasa disebut dengan Abah Guru Sekumpul oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Beliau merupakan seorang tokoh ulama yang ahli di bidang syariat, fikih, tarekat dan hakikat. Beliau merupakan seorang tokoh ulama keturunan Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang biasa dikenal dengan sebutan Datuk Kerampayan, yang dengan tekadnya berusaha menghidupkan kembali ilmu agama dan amalan-amalan yang diamalkan oleh Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu, majelis pengajiannya selalu merujuk ke Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang pada hakikatnya sumber rujukan utamanya adalah Al-Quran, hadis dan hadis Nabi Muhammad SAW. Peta pemikiran umum dan kecenderungan mazhab Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah seorang ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i yang berada di Kabupaten Banjar Martapura. Majelis pengajian beliau pun yang beliau ajarkan menggunakan kitab-kitab yang senada dengan mazhab Syafi'i. Dari pengajian beliau mulai di Keraton sampai beliau pindah ke Sekumpul. Di antara kitab-kitab fikih klasik yang beliau ajarkan dalam pengajian beliau seperti kitab Syarah Sitin karya Syekh Muhammad Ramli, kitab Perukunan Fikih, dan kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan kitab Sulamut Taufiq karya Habib Abdullah bin Habib Hussein bin Tahir Ba'alawi, dan kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, dan kitab Asrarus Salah karya Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, dan juga kitab Matan Zubat, dan juga kitab Bajuri ala Al-Qasimi, dan kitab Syarah Matan Hadrami, dan kitab Qulyubiwa Humairah Syarah Minhaj An-Nawawi. Peta pemikiran fikih Abah Guru Sekumpul, yaitu dalam kajian beliau dalam kitab Syarah Sitin. Waktu pengajian majelis beliau menjelaskan rukun-rukun salat ada 18 macam. Pertama, niat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innama a'malu binniyat, yaitu sahnya amal harus disertai dengan niat. Kedua, takbiratul ihram, yaitu mengucap Allahu Akbar. Dan yang ketiga, berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu maka berduduk, jika tidak mampu maka berbaring, dan jika tidak mampu maka bertelentang. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali atas kemampuannya. Dan yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada berdiri tiap-tiap rakaat kecuali rakaat masbuk. Wajib tertib bersusunan dan muwalat atau tidak terputus-putus. Yang kelima, ruku'. Sepaling kurang ruku' bahwa sekira-kira tangan sampai ke lututnya dengan merendahkan dengan tanpa berdungkung. Dan yang keenam, tuma'ninah pada ruku', bahwasanya diam anggota sebelum bangkit. Dan yang ketujuh, i'tidal. Kedelapan, tuma'ninah walaupun pada salat sunnah. Dan yang kesembilan, sepaling kurang sujud meletakkan sebagian dahinya ke tempat sujud tanpa adanya penghalang. Jika ada perban pada dahinya karena luka atau sakit dan sulit untuk melepasnya, maka dibolehkan sujud dengan perban tersebut. Dan yang ke-10 itu tuma'ninah pada sujud. Wajib memberatkan dengan berat kepalanya atas tempat sujudnya, dengan sekira-kira diletakkan di bawahnya rumput atau kapas
niscaya akan membekas dan nampak bekasnya pada tangan jika diletakkan di bawah dahi. Dan wajib juga bahwa mengangkat punggung atas bahunya dan meletakkan kedua tangan, lutut dan telapak kakinya pada saat sujud. Dan yang ke-11, duduk antara dua sujud, yaitu duduk walaupun pada salat sunnah. Yang ke-12, la tuma'ninah. Dan yang ke-13 yaitu duduk pada tasyahud akhir. Dan yang ke-14 tasyahud akhir. Dan yang ke-15 yaitu salawat atas Nabi. Ke-16 tertib. Dan yang ke-17 muwalat, yaitu yang dimaksud dengan muwalat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Rafi'i, yaitu tidak memanjangkan rukun pendek, i'tidal, duduk antara dua sujud. Jika memanjangkan secara sengaja dengan berdiam atau zikir yang tidak disyariatkan, maka batalah salatnya. Dan yang ke-18 yaitu salam yang pertama, sepaling kurang salam, yaitu assalamualaikum. Dan adapun niat keluar dari salat maka bukan termasuk dari rukun secara umum. Peta pemikiran fikih guru sekumpul selanjutnya yaitu dalam pengajian beliau menggunakan kitab Sulamut Taufik. Waktu pengajian majelis beliau, Abu Guru Sekumpul menjelaskan bahwasanya rukun salat itu ada 17 macam. Yang pertama, niat dalam hati untuk perbuatan dan menentukan salat yang dikerjakan dan berniat fardu pada salat wajib. Yang kedua, mengucap Allahu Akbar sekira-kira dirinya mendengar. Dan yang ketiga, berdiri pada salat fardu bagi yang mampu. Dan yang keempat, membaca Fatihah dengan basmalah dan tasydidnya secara muwalat atau berturut-turut dan secara tertib atau teratur, serta mengeluarkan huruf dan makhrajnya dan tidak tersalah atau menyalahi makna. Dan kelima, ruku, bahwasanya merendahkan belakangnya sekira-kira mencapai kedua telapak tangannya kepada kedua lututnya. Dan yang keenam, tuma'ninah pada rukuk dengan sekedar membaca subhanallah. Dan yang ketujuh, i'tidal, yaitu berdiri tegak. Dan yang kedelapan yaitu tuma'ninah pada i'tidal. Dan yang kesembilan, sujud 2 kali, yaitu meletakkan dahinya atas tempat salat dalam keadaan terbuka dan memberatkan kepalanya dan menunduk dan meletakkan dua lututnya dan perut kedua telapak tangannya dan perut jari-jari kedua kakinya. Dan yang ke-10 yaitu tuma'ninah pada sujud. Dan yang ke-11 yaitu duduk antara dua sujud. Dan yang ke-12 tuma'ninah pada duduk antara dua sujud. Dan yang ke-13 yaitu duduk pada tasyahud akhir. Dan yang ke-14 membaca tasyahud akhir. Dan yang ke-15 membaca salawat kepada Nabi, sepaling kurang membaca salawat yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ke-16 yaitu salam, sepaling kurang salam yaitu assalamualaikum. Dan yang ke-17 tertib, yaitu jika sengaja meninggalkan salat seperti sujud sebelum merukuknya maka batallah. Adapun jika lupa maka dia kembali kepada keadaan tadi, atau sesudah salam maka dia menyempurnakan rakaatnya. Adapun karya di bidang fikih Abah Guru Sekumpul, yaitu di sini saya tidak menemukan secara spesifik karya beliau, tetapi saya menemukan karya beliau dari tim Az-Zahra. Yang pertama adalah Risalah Hadis Nur, dan yang kedua kitab Risalah Al-Wasilah, dan yang ketiga Manaqib Syekh Samman Al-Madani, dan yang keempat adalah Risalah An-Nuraniyah fi syarhi At-Tawassulat As-Samaniyah, dan yang kelima adalah Nubzatul fil Manaqib Al-Imam Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam, dan yang keenam adalah Risalah Mubarakah, dan yang ketujuh adalah kitab Risalah fi Aurat Al-Mufidah, dan yang kedelapan adalah kitab Imdad fi Aurat Ahlil Widad, dan juga
syair-syair beliau dalam bentuk naskah. Guru sekumpul banyak menyampaikan pesan dakwah beliau melalui percetakan atau kaset, baik itu VCD, dan juga dari murid-murid guru sekumpul yang saat ini mengembangkan beberapa situs yang menyebarluaskan ajaran beliau, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, menguatkan konsep dakwah beliau. Kesimpulannya yaitu Abah Guru Sekumpul adalah seorang ulama yang sangat komplit ilmunya, terutama di bidang fikih. Beliau banyak mengajarkan berbagai macam kitab fikih klasik kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat pada saat pengajian majelis rutinan beliau, seperti tentang rukun salat yang beliau sampaikan secara rinci dan mudah dipahami dengan gaya penyampaian beliau yang senada dengan mazhab fikih Syafi'i, dan beliau selalu mengkaitkan fikih beliau dengan tasawuf. Beliau menekankan agar kita kuat di bidang syariat fikihnya dan juga di bidang tasawufnya. Banyak pengajian beliau yang mengajarkan bahwasanya fikih harus disertai dengan ilmu batin, dan juga beliau mengajarkan menekankan bagaimana salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.